Oke, Picuan Cuan Mia. Di video kali ini kita akan membahas 5 emiten seperti biasa, dan juga kita akan membahas pergerakan IHSG kita. Jadi emiten pertama yang kita akan bahas hari ini ada BBNI, Bank Negara Indonesia Persero Tbk. Yang kedua ada ENRG, Energi Mega Persada Tbk. Yang ketiga ada MTEL, Daya Mitra Telekomunikasi Tbk. Dan yang keempat ada WSKT, Waskita Karya Persero Tbk. Dan yang terakhir kita akan bahas hari ini ada CTRA, Ciputra Development Tbk. Nah, tapi sebelum itu, kita seperti biasa akan membahas pergerakan IHSG kita. Jadi di video sebelumnya saya sudah membahas worst scenario atau senario terburuk yang bisa terjadi ke IHSG. Dan sekarang saya ingin membahas best scenario atau senario bagus yang bisa berpotensi terjadi. Jadi jeleknya IHSG ini pada tanggal 20 Juli kemarin ini menguat, tapi menguatnya ini membentuk sebuah gap yang berpapasan juga dengan sebuah Fibonacci Golden Ratio 61,8% dan juga support trend lainnya. Dan jika dilihat 2 hari terakhir ya, IHSG telah gagal breakout dari resisten yang cukup kuat, yaitu MA100 yang berlaku sebagai sebuah support turn into resistance. Dan dalam jangka pendek ini bisa saja IHSG berpotensi akan melakukan koreksi yang cukup dalam dan menutup gapnya yang bisa menjadi area bottoming dari IHSG ini. Jadi best scenario-nya ini secara teori Elliott Wave ini pada saat ini sedang membentuk wave 4 ya, membentuk wave 4 yang berbentuk sebuah symmetrical triangle ABCDE, dan bisa saja setelah ia mengkoreksi ke area Fibonacci 61,8% ini bisa menjadi sebuah area bottoming dari subwave E dari wave 4 gitu. Nah, setelah ke wave 4 ini, jika misalnya ekonomi dunia bisa membaik dan segalanya, ini bisa saja ia melakukan breakout dari symmetrical triangle-nya dan bahkan bisa breakout dari wave 3 membentuk all time high yang akan melanjutkan membentuk sebuah wave 5 gitu. Oke, untuk emiten pertama yang kita akan bahas hari ini ada BBNI. Jadi BBNI ini merupakan salah satu bank terbesar ya, salah satu penggerak IHSG juga. Jadi ini mirip banget pergerakannya dengan IHSG, jadi berpotensi melakukan koreksi yang lumayan dalam ya, dalam jangka waktu dekat. Jadi jika kita lihat adanya sebuah area support turn into resistance di kisaran harga 8.100 sampai 7.950-an, dan area tersebut juga dijaga oleh sebuah MA50 gitu. Dan hari ini juga jika dilihat volume penjualannya juga cukup besar dan membentuk sebuah candle Marubozu di area atas. Nah, jadi jika kita melihat hal yang seperti ini bisa saja ia berpotensi terjadi koreksi dalam jangka waktu dekat. Untuk BBNI, jadi rekan-rekan yang ingin masuk di BBNI ini belum merupakan sebuah waktu yang tepat. Nah, waktu yang tepat itu kapan? Jadi setelah ia pada saat ini sedang di area resisten yang cukup kuat, ini bisa saja ia melakukan koreksi sedikit dalam jangka waktu pendek ke kisaran harga 7.500-an, atau bahkan dia bisa melakukan penurunan yang lebih jauh ke kisaran harga 7.200-an gitu. Jadi yang ingin nyicil BBNI, menurut saya area 7.600 sampai 7.200-an ini bisa dikatakan cukup menarik. Nah, untuk emiten kedua ya, yang hari ini saya akan bahas ini ada ENRG, Energi Mega Persada Tbk. Nah, yang pertama saya sadari dari ENRG ini bisa dilihat bahwa volume pembelian 3 hari pada tanggal 22 Juli sampai 26 Juli ini sangat amat jumbo gitu. Tetapi setelah itu tidak ada sebuah distribusi dengan angka yang sangat besar gitu. Jadi bisa dikatakan ENRG ini secara volume menarik banget. Nah, yang kedua ya, bisa dilihat dari tanggal 27 Juli kemarin ENRG telah mengalami sebuah koreksi yang cukup dalam sekitar 8%-an ya. Jadi jika ia melakukan penurunan ini bisa dimanfaatkan sebagai sebuah area yang cukup bagus untuk melakukan spekulasi buy. Nah, area spekulasi buy yang bagus itu di mana? Itu berada di kisaran area resistance turn into support di kisaran harga 250-an yang bertemu juga dengan sebuah
Fibonacci Golden Ratio 61,8%, dan juga akan bertemu dengan MA50 dan juga MA20 nya. Jadi area 250 ini bisa dikatakan sebuah area yang menarik banget ya, jadi bisa dikatakan support yang cukup kuat. Nah, untuk titik stop loss, jadi untuk rekan-rekan yang suka stop loss yang lebih kecil ya, dengan cut loss, persentase cut loss yang kecil, ini bisa menggunakan MA50 sebagai patokan. Jadi jika ingin melakukan pembelian, entry bisa diletakkan di area MA50 dengan catatan stop loss diletakkan jika ia close di bawah area MA50 nya. Nah, untuk masalah target ini bisa disesuaikan dengan diri sendiri juga ya. Kalau saya sendiri akan meletakkan area taking profit saya di kisaran harga 296 sampai 290-an, yang bisa dikatakan area resisten yang cukup kuat. Nah, dan nanti juga akan agak sulit untuk dilewati gitu. Nah, untuk emiten ketiga yang kita akan bahas hari ini ada Entel, Mitra Telekomunikasi Tbk. Nah, untuk Entel ini setelah ia melakukan penurunan pada pertengahan Mei kemarin, ini terlihat bahwa yang pertama terlihat itu di volumenya ada sebuah volume spike ya, pada tanggal 17 Juni kemarin, dan dilihat dari frekuensi analyzernya juga bisa dilihat bahwa adanya banyak frekuensi spike gitu, yang bisa dikatakan sebuah tanda-tanda adanya sebuah akumulasi. Dan jika dilihat dari foreign flow-nya dalam jangka pendek sejak awal Juli kemarin, ini bisa dikatakan cukup menarik. Nah, dan pada saat ini secara chart ya, terlihat dia sedang membentuk sebuah, bisa dikatakan sebuah pattern reversal juga, ascending triangle. Dan jika kita lihat dari bottoming ya pada tanggal 15 Juni kemarin, jika kita lihat secara bandarmologi, ini ada yang melakukan akumulasi yang sangat besar, yaitu BK dengan total pembelian sebesar 404 miliar gitu. Nah, jadi untuk sekarang ya kita bisa mendapatkan adanya support minor di harga 710 dan adanya resisten di harga 735. Nah, jika kita meletakkan stop loss jika ia close di bawah area 715 ini, dan jika kita entry pada harga closing hari ini, ya bisa dilihat juga MA20 dan MA50 nya telah melakukan golden cross. Ini risknya itu sekitar 2%-an, dengan reward yaitu saya ambil dari mengukur target dari ascending triangle, yaitu berpapasan dengan sebuah swing high major pada tanggal 11 Maret kemarin, yaitu di harga 830 dengan reward sebesar 14,4%. Nah, ini risk rewardnya menarik banget ya. Jadi jika kita masuk ke time frame yang lebih kecil pun, ini kelihatan bahwa volume pembeliannya cukup tinggi-tinggi gitu ya. Jika dilihat juga dari risk reward ratio-nya, ini merupakan 1:7. Jadi ini bisa dikatakan menarik banget. Nah, kapankah Entel bisa dikatakan confirm breakout? Jika ia breakout dari resistennya di harga 735, dan juga jika ia breakout dari MA100 nya yang berlaku sebagai sebuah resisten yang kuat dengan volume yang tinggi itu. Nah, untuk emiten keempat yang kita akan bahas hari ini ada WSKT. Ya, jadi bisa dilihat secara tren besarnya ini WSKT masih mengalami sebuah downtrend yang cukup kuat. Jadi saham-saham yang downtrend seperti ini saya tidak merekomendasikan untuk menghold jangka panjang ya. Jadi untuk trading saja. Jadi yang kita bisa lihat ini adanya sebuah pelemahan tren ya, di mana WSKT ini konsisten membentuk sebuah lower low. Bisa kita lihat di sini. Dan pada saat pertengahan Juni kemarin ia berhasil membentuk sebuah higher low, dan jika dilihat dari sisi RSI-nya juga ia terlihat telah membentuk sebuah bullish divergence di sini. Nah, dan pada saat ini ya, jika dilihat dari foreign flow-nya juga dari akhir Mei kemarin sampai dengan awal Juli kemarin, ini terlihat bahwa adanya foreign flow yang cukup besar, dan jika dilihat setelah itu belum ada distribusi foreign yang dilakukan dengan angka yang cukup besar gitu. Jadi bisa dikatakan masih cukup menarik. Nah, jadi yang
berikutnya kita harus lakukan adalah menentukan sebuah area support dan resisten ya. Jika kita lihat WSKT adanya sebuah support horizontal yang cukup kuat di harga 505 yang bisa dijadikan sebagai area yang cukup bagus untuk melakukan spekulasi buy. Dengan target WSKT bisa diletakkan di kisaran harga 575. Nah, untuk titik stop loss untuk WSKT ini bisa diletakkan jika ia close di bawah jika ia close di bawah supportnya di harga 505, yaitu kita bisa letakkan di harga 500. Nah, dengan target yang bisa kita letakkan di kisaran harga resistennya yaitu di harga 575. Dan jika dilihat juga ini risk reward ratio-nya menarik banget, 1/14 gitu. Nah, untuk emiten yang terakhir ya yang kita akan bahas hari ini ada Ciputra Development Tbk CTRA. Nah, jika kita lihat dari volumenya sejak ia adanya sebuah divergence ya, bisa kita lihat di sini ia membentuk sebuah divergence pada RSI-nya. Dan jika kita lihat dari sejak itu, kita lihat volume pembeliannya juga bisa dikatakan cukup tinggi-tinggi ya. Jadi jika kita lihat volume penjualannya jauh di bawah rata-rata 20 hari kemarin, dan volume pembeliannya itu bisa dilihat konsisten di atas volume rata-rata 20 hari kemarin juga. Nah, jika kita lihat juga pada tanggal 29 Juli kemarin, ini ia telah breakout dari resistennya yaitu di harga 890 sampai 900-an dengan volume yang tinggi juga. Dan jika dilihat hari ini ia membentuk candle yang bisa dikatakan sebuah shooting star gitu. Jadi ini merupakan candle yang tidak bagus ya, dan akan berpotensi adanya sebuah koreksi dalam jangka pendeknya. Tetapi yang menarik ini bisa dilihat bahwa shooting star tersebut dibentuk dengan volume penjualan yang sangat kecil. Jadi bisa dikatakan volume penjualan dari CTRA ini masih bisa dikatakan cukup kecil. Nah, untuk CTRA ya, ia telah breakout dari pattern inverted head and shoulder juga dengan target menuju ke harga 980. Dan jika kita lihat misalnya besok ia melakukan koreksi, ini bisa melakukan spekulasi buy di kisaran area resistance turning into support atau next line dari pattern inverted head and shoulder-nya yang bertemu juga dengan sebuah Fibonacci 61,8%. Dan area tersebut juga bertemu dengan MA50 dalam time frame daily-nya. Jadi area ini juga bisa dikatakan sebuah area support yang cukup kuat. Dan pastikan juga koreksi tersebut terjadi dengan volume yang kecil juga gitu. Nah, untuk rekan-rekan yang suka trading high risk ini bisa melakukan pembelian di sini dan meletakkan stop loss jika ia close di bawah area MA50 tersebut. Tetapi untuk rekan-rekan yang lebih suka menyicil, ini bisa melakukan penyicilan dari harga 900 sampai ke area 860 yang merupakan sebuah area resisten turn into support juga gitu. Demikianlah analisa rekomendasi saham hari ini yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa menjadi referensi bagi para cuan mania di dalam mengambil keputusan untuk menjual ataupun membeli. Di sini kami sekali lagi tekankan dan garis bawahi bahwa analisa rekomendasi saham ini tidak untuk mengajak cuan mania membeli ataupun menjual saham-saham yang kami analisa, dan kami juga tidak bertanggung jawab atas segala keuntungan maupun segala kerugian yang terjadi akibat analisa rekomendasi saham dari kami ini. Tolong dianalisa kembali sesuai dengan style para cuan mania dan tentukan trading plan maupun money manajemennya terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk masuk ke dalam suatu saham. Akhir kata, terima kasih telah menonton video kami dan jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan juga share kepada para cuan mania yang membutuhkannya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, semoga kita sehat, bahagia selalu, dan cuan menyertai kita bersama. Sampai bertemu di video kami selanjutnya. Salam.